Polres Garut, Jawa Barat telah memeriksa 5 orang saksi terkait kasus viral seorang balita yang diduga mengalami luka-luka mirip bekas penganiayaan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penyebab munculnya luka pada tubuh anak tersebut. Salah satu saksi kunci yang sempat dititipi balita oleh ibu kandungnya memberikan keterangan bahwa selama dalam pengasuhannya tidak pernah ada tindakan kekerasan terhadap anak itu. Ia menegaskan tidak melihat adanya perlakuan kasar, baik dari dirinya maupun dari ibu kandung balita. Saksi tersebut juga menjelaskan bahwa luka-luka yang muncul kerap terjadi secara tiba-tiba setelah balita mengalami demam atau usai mengonsumsi makanan berbau amis. Keterangan ini masih terus didalami penyidik untuk memastikan kondisi sebenarnya terkait munculnya luka pada tubuh balita tersebut. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut, Jawa Barat telah memeriksa 5 orang saksi untuk menindaklanjuti viralnya kondisi seorang balita dengan luka-luka tidak wajar. Kerjanya Bonyok itu sering diasuh teh informasinya? Iya, suka diasuh, cuma nggak terlalu. Saya jadi kebanyakannya emang sama ibunya juga. Saya kadang-kadang kalau misalkan kalau ibunya kerja suka dititip ke saya gitu. Oh, suka dititip? Ya, yang di rusun itu? Iya. Selain teteh siapa lagi yang ngasuh? Ada saudara juga. Saudara teteh? Iya. Sama perempuan? Iya, perempuan ada. Teh, itu kan tangannya lebam gitu ya, hitam, kakinya sama, kemudian wajahnya juga babak belur. Kan ada stigma dari masyarakat itu dianiaya teh. Aduh. Ya jelasin aja, nggak apa-apa. Versi teteh yang sering ngasuh memang seperti apa informasinya? Jadi ini sebenarnya tuh kadang ya kalau secara manusiawi itu aneh ya sebenarnya. Jadi anak tuh tiba-tiba kalau misalkan kadang kejedot sedikit, tiba-tiba itu tuh anak tuh lebam-lebam. Kadang jangankan kalau misalkan lagi diasuh sama saya, kalau misalkan lagi sama mamahnya juga, kadang mamanya kan nggak terlalu benar-benar kerja full dalam 1 minggu juga. Dalam 1 minggu itu mamanya tuh kerja paling 2 kali 3 kali, itu pun jarang karena diselang-seling gitu loh ya. Jadi kalau misalkan diasuh sama mamahnya juga, itu sebenarnya mamahnya juga aneh, ini kenapa anak kadang jadi justru muncul lebam-lebam atau muncul kayak pengelupasan kulit tiba-tiba gitu loh. Itu tuh di jam-jam tertentu juga yang aneh. Kadang kan di luar nalar ya Pak ya, kalau secara medis kan dia agak mungkin lah nggak masuk akal gitu tiba-tiba lebam-lebam. Terus di jam-jam tertentu tuh kadang maghrib atau kadang subuh-subuh itu anak tuh tiba-tiba si kulit mengelupas. Terus kadang-kadang lebam. Cuma kan kalau mungkin saya sama ibunya sudah udah aneh ya, jadi udah biasa. Jadi aduh ini anak kenapa lagi kadang gitu kan. Justru kalau saya membantah lah itu penganiayaan, saya membantah. Karena saya juga sumpah demi Allah saya belum pernah melihat ibunya juga main tangan atau siapa yang di sekitarnya juga nggak pernah. Kalau kayak alergi makan daging itu ada nggak? Mungkin saya kurang tahu, cuma saya lagi nunggu juga keputusan dari dokter. Saya kurang tahu karena itu pihak yang keluarga. Tadi cerita makan apa? Ati. Oh iya, kalau misalkan makan yang amis-amis gitu loh, kadang muncul tiba-tiba agak benjol. Benjol tapi yang di luar nalar, tapi tiba-tiba itu tuh besoknya tuh kempes tuh tiba-tiba mengelupas kulitnya. Mengelupas kulitnya tuh tiba-tiba ya namanya anak ya, garuk gatel-gatel kan. Jadi kadang itu orang tuh ngiranya ya kalau misalkan yang udah pada tahu juga itu kayak alergi entah cacat entah apa, cuma ya nggak masuk akal juga. Cuma ya takutnya kan kalau misalkan itu anak kan makanya ini lagi nunggu dari hasil medis. Iya, hasil medis gitu. Mudah-mudahan keluarnya ya
ya nggak ada unsur penganiayaan, emang nggak ada, makanya saya membantah. Gitu. Dari asumsi ya, dari pribadi saya sama pribadi ibunya juga Yang suka ngasuh lah ya. Iya, saya belum pernah juga lihat anak entah sama ibu, apalagi sama saya, amit-amit ya Allah ya Rabbi, amit-amit nggak pernah sampai ada main tangan, sampai lihat ibunya juga kalau misalkan disetir belum pernah saya lihat, belum pernah.